Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kita, jadi hari ini hari yang spesial. Kami ada di panti rehabilitasi pengguna narkoba. Jadi hari ini kami berkunjung di satu tempat rehabilitasi di Kota Medan bersama Bang Jepri, Bang. Siapa? Makasih Bang udah diterima cerita-cerita di sini. Apa Bang panti rehabilitasinya? Rehabilitasi kita yaitu rehabilitasi Baitu Sifa. Baitu Sifa. Ini alamat di Jalan Budi Luhur, nomor 34. Budi Luhur. Oke. Ini namanya Bang Jepri Abdullah. Bang Jepri sebagai pendiri sekaligus juga yayasan. Jadi pas kali ini kita langsung ngomong sama pendiri yayasan ini. Jadi latar belakang kenapa Bang? Abang kan seorang pendiri rehabilitasi ini Bang. Kenapa ada pemikiran untuk mendirikan rehabilitasi ini? Nah, pada dasarnya memang kita ingin berkegiatan sosial sebenarnya Bang. Kita ingin berkegiatan sosial membantu masyarakat yang menjadi pencandu narkotika atau narkoba ya, seperti yang di tengah masyarakat bicarakan. Nah, dampaknya sangat benar-benar buruk, baik itu di pengguna sendiri bahkan di keluarganya. Benar-benar sangat merusak dari kehidupan sosialnya, sehingga aktivitas di tengah masyarakatnya juga sangat terganggu. Ya seperti itu dasarnya kita ingin membantu masyarakat bagaimana cara merecovery atau merubahnya juga, dan merubahnya memberikan edukasi sehingga orang yang terkena narkoba ini benar-benar bisa kembali lagi dengan fungsionalnya kembali ke tengah masyarakat. Nah, masyarakat tapi udah nggak ada lagi berkecanduan di narkoba itu. Makanya ya, konsepnya itu pertama membantu lah ya, membantu untuk menyembuhkan dari kejamnya obat itu ya Pak? Ya, jadi luar biasa efeknya sangat membahayakan bagi diri sendiri dan juga orang lain ya di masyarakat. Konsep dari rehabilitasi ini gimana Bang? Nah, di konsep untuk di rehabilitasi Baitu Sifa ini sendiri yaitu kami berkonsentrasi di religi. Ya, untuk khususnya di agama Islam ya. Nah, kami lebih konsentrasi memberikan edukasi atau pemahaman agama sehingga kita bisa memberikan pemahaman ke pengguna narkoba ini untuk bisa lebih baik lagi, terutama dari dasar agamanya, sehingga mereka bisa menjadi mengerti tentang haramnya dalam menggunakan narkoba, sehingga untuk kebaikan dia juga ya seperti itulah. Jadi kita konsentrasinya di religi ya. Pendekatan untuk penyembuhan itu melalui religi agamanya. Iya, agama ya. Juga berarti di sini nanti nggak hanya juga dari sudut pandang muslimnya juga ada ceramah lah maksudnya. Iya. Ceramah juga ada kajian-kajian untuk lebih jiwanya juga bersih lah ya. Iya, sehingga jadi pada dasarnya memang para jangki atau jangki ini biasanya bahasa mereka yang di dunia pengguna narkoba mereka sering mengucapkan diri mereka jangki. Jangki penggunanya gitu. Iya, jadi pengguna narkoba ini sering familiar dengan kata-kata yang seperti ini. Nah, pengguna narkoba ini pada dasarnya kebanyakan bahkan sampai dari pertama kali kami memiliki pasien bahkan sangat jauh dari agama, maka sangat wajar mereka menggunakan narkoba, bahkan sampai yang untuk ngambil wudhu saja pun mereka lupa. Nah, inilah kita mengingatkan kembali kepada teman-teman atau masyarakat yang begitu menggunakan narkoba terus masuk ke rehabilitasi kita ini, kita memberikan dasar pondasinya yaitu adalah agama. Jadi menjadikan pondasi mereka. Yang pertama pasti yang ditegakkan itu sholat kalau di rehabilitasi ini, sehingga pastilah kan kalau dasarnya
agama pasti kami yakin ini benar-benar sangat bisa menyembuhkan, karena kami meyakini yaitu atau kami mengimanin yaitu adalah Al-Quran adalah sebagai obat. Ya, seperti itu. Kalau untuk kapasitas di tempat ini berapa orang yang bisa ditampung untuk menjalani rehab? Nah, sebenarnya kalau kapasitas bisa sampai 25, tapi kami tetap menjaga kualitas, sehingga sekarang kapasitas itu di 20 ya? Di 20 orang. Ya, jadi itu pun kita terus melihat evaluasi, memberikan metode kita atau program-programnya benar-benar jalan efektif atau enggak. Kalau kebanyakan juga pasiennya, kami juga nggak terima karena apa? Nggak kurang efektif dalam program-program yang diberikan, sehingga kami juga ada kuota terbatasnya. Ya, seperti itulah. Dari tahun berapa nih, Pak? Kita berdiri dari tahun 2020. 2020. Baru 2 tahun. Iya, sekitar baru 2 tahunan. 2 tahun, tapi kalau saya lihat tadi ada main-main ke dalam, udah cukup banyak juga ya. Iya. Yang berarti tempat ini juga tempat yang terpercaya, saya sama keluarga-keluarga pengguna untuk mengobatin anaknya atau keluarganya dari jeratan dari narkoba itu sendiri. Misalnya pasiennya itu nggak hanya dari Kota Medan ya? Nah, bahkan kita sampai yang paling terjauh ada dari Magelang sepertinya, dari Magelang. Iya. Maksudnya dari Magelang, tapi dia stay di Medan atau? Enggak, memang dari sana kan. Jadi memang keluarganya mungkin dapat informasi bahwa di sini ada rehabilitasi narkotika tapi berbasis syar'i atau berbasis religi. Bahkan dari Jakarta sampai satu keluarga ada datang kemari. Iya, langsung membawa anaknya yang terkena pecandu narkoba ini, makanya dibawa ke Medan, langsung dibawakan untuk dimasukkan ke rehab kemari. Nah, berarti nggak hanya dari Kota Medan ya? Bukan dari hanya Kota Medan. Dari luar Pulau Sumatera ya, dari Pulau Jawa ya. Jadi ada tanya nggak mereka tahunya dari mana gitu? Ya, dari informasi sebenarnya dari informasi di teman-teman juga mungkin ya. Di website, di Google seperti itu kan. Lalu mereka juga dapat informasi dari teman pastinya, rekomendasi dari kerabatnya yang ada di Medan. Pastinya dapat informasi pasti biasanya dari kerabat di Medan. Tapi yang misalnya dari Pulau Sumatera ya seperti di luar Sumatera, masih di Pulau Sumatera, biasanya mereka hanya melihat dari Google saja sudah tahu rehabilitasi Siva ini. Rehabilitasi berbasis Islami gini banyak juga ya? Kalau hanya beberapa? Saya nggak tahu sih sebenarnya untuk di Indonesia ini sebenarnya ada beberapa banyak yang rehabilitasi konsentrasinya di religi, tapi mereka benar-benar di masyarakat mencari rehabilitasi yang bagaimana pemahamannya atau konsentrasinya untuk pemahaman tauhidnya, sehingga ini bisa menjadi fondasi mereka. Yang mereka lakukan itu salah karena akhirnya mereka juga nanti akan meninggal dan mereka tujuannya ke akhirat. Jadi mereka bisa nanti ada dampaknya tentang neraka, cerita neraka. Jadi seperti itu, fondasi tauhid itu benar-benar bisa kami yakinin untuk bisa merubah orang. Iya. Mindset orang mereka. Iya, seperti ini. Ya. Nah, ada nggak pengalaman menarik? Karena kan ini panti rehabilitasi narkoba, kalau kita melihat dari secara langsung orang pengguna narkoba itu kita tahu sendiri lah. Kadang juga semua bisa dilakukan dia kalau misalnya dia menggunakan itu, mau bertindak kasar atau juga hal-hal seperti itulah. Nah, ini juga pasti abang punya pengalaman lah saat penjemputan atau juga saat mereka mau mendaftar atau kalau lagi tenggen, lagi apa bang, aku mau rehab atau gitu-gitu. Ya,
kita pasti ada kepikiran ke sana tuh ya kan. Jadi kita tanya aja, gimana Bang kalau bisa ada pengalaman nggak tentang itu? Jadi memang kan pada dasarnya kan keluarga ini yang ingin merehabkan anaknya ini mungkin karena udah sangat terganggu sama anaknya. Udah ada intervensi ke orang tuanya, si anaknya melakukan pengancaman, mengambilin barang, menjual barang. Itu nah, karena efek itu ya Bang? Karena efek narkoba itu semuanya, salah satunya. Karena mereka butuh uang sebanyak-banyaknya untuk membeli zat tersebut. Ya, nah kalau dari pengalaman kita cukup seru, memang kan dalam saat. Udah yakin ini pasti seru lah, karena kita lihat 86 aja penggerebekan narkoba ya gitu ya kan misalnya. Tapi beda konsep. Ini kan juga rehabilitasi namanya. Okay. Nah, banyak macam-macam. Jadi dari yang dia seperti mengakui dia preman besar lah segala macam kan. Tapi memang kita kan kalau hadir untuk dalam penjemputan kita sudah berkoordinasi kepada keluarga. Oh, tetap pastinya harus koordinasi sama keluarga. Nah, iya, jadi yang menginginkan si Fulan untuk direhab biasanya kalau ini kegiatan intervensi. Jadi sehingga kita berkoordinasi kepada keluarga sehingga tahu letak posisinya, sehingga kita waktu lakukan penjemputan mungkin sudah bisa lancar sehingga saking lancar kita si yang dibawa ini atau yang kami tangkap ngerasa kami ini bahkan mungkin dari pihak kepolisian atau hal lain-lain, makanya tangkap langsung diem lah dia. Iya, biasa pegang tangannya sudah bisa kita bawa ke mobil lalu menuju ke rehab. Sampai di mobil dia ada mau kabur gitu. Ya, biasanya minta tolong. Bang, minta tolong lah Bang, gitu kan. Yang paling pertama ya waktu kalau perjalanan jauh ditanya ini dari mana, seperti apa gitu-gitu kan. Jadi mungkin bingung, mungkin dikira dari kepolisian ya. Dan yang paling biasanya di perjalanan itu kalau jauh perjalanan yang paling dimintanya bisa rokok. Tapi tetap harus berhenti lah ya. Ya, di sini bahkan tamu aja nggak ada larangan tempat area merokoknya. Tapi kalau misal lagi pasien berjalan dia minta rokok tetap dikasih? Enggak, jadi jadi itu udah prosedur itu berjalan. Nah, di rehabilitasi ini kami mengekat memutus rokok juga. Oh iya. Memutus rokok sehingga di dalam banyak kali tulisan dilarang rokok itu bla 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 ya, seperti itulah. Maksudnya kan ini hal yang dampak yang lebih kecil untuk memutus yang lebih besar. Ya. Pasti kan kami ya. Nah, setelah keluar dari sini mereka untuk melakukan aktivitas merokoknya lagi, yaitu mungkin kembali ke masyarakatnya, ke orang tua atau keluarga masing-masing. Tetapi nanti mereka pasti ingat begitu pulang, rokok saja aku bisa berhenti. Oh, yang kecil ya? Iya, yang kecil aja bisa berhenti di rehab selama menjalankan rehab selama berapa bulan. Nah, seperti itulah konsepnya. Tadi udah di jalan, ada nggak yang kira-kira memang mau ngelawan atau ya sampai gelut atau ya? Saya langsung pengalaman saya langsung ya. Jadi memang saat itu lagi intervensi ke orang tuanya, dia benar-benar ingin ada uang sehingga dia minta BPKB orang tuanya, BPKB sepeda motor yang ada di rumah. Nah, mau pinjam sebentar katanya. Tetap ya enggak, itulah alasan dia, tapi orang tua sudah curiga, sudah pastilah nggak mungkin memberikan. Maka ibunya benar-benar ingin dicelakainnya. Ingin dicelakain, ada dicekek seperti itu. Nah, ini kejadian ini pas tepat kami baru sampai di rumah penjemputan tersebut. Nah, tepatnya dia lagi makan juga, makanya tangan dia cukup licin, maka kami ngambil tindakan langsung memegangin badannya sehingga dia tidak ngambil benda-benda yang membahayakan. Ini melukain tangan saya sendiri malahan. Borgolnya terambil alih. Banyak kasus yang pengguna narkoba benar-benar overdosis. Oh iya. Atau meninggal dengan gitu. Masyaallah. Iya. Kalau di narkoba ini cuma pilihannya 2 tadi ya Bang. Iya. Ditangkap sama rehab ya. Nah, para ini